siapkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu, dan kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya yang dalam kasih dalam Tuhan, bahwa kita akan melanjutkan tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sudah membicarakan tentang 3 hal, yaitu tentang komunikasi, kemudian visi, dan misi. Dan hari ini di bagian yang keempat, yaitu tentang multiplikasi. Dan saya berbicara di sini multiplikasi bukan multiplikasi yang biasa, tetapi kualitas, yaitu orang yang bermultiplikasi yang berkualitas. Kata kunci dari multiplikasi adalah yaitu proses pemerbanyakan. Jadi supaya berbanyak, berduplikasi, ini berbicara tentang multiplikasi. Oleh sebab itu kalau kita nanti memperbanyak, harus memperbanyak yang punya kualitas, bukan asal-asalan. Demikian juga di gereja-gereja kita harus melakukan yang demikian. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita mempelajari di dalam kitab Kejadian, sebenarnya di sini komplit sekali tentang bagaimana menjadi orang yang sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu menguasai apa? Menguasai bumi, bukan kita yang dikuasai bumi. Kita menaklukkan bumi, bukan kita yang ditaklukkan oleh bumi. Yaitu harus hidup dalam rancangan Tuhan. Dan bagian yang terakhir ini, Tuhan memberi suatu kewenangan yang luar biasa kepada kita, yaitu kita berkuasa atas segala yang diciptakan oleh Tuhan yang ada di bumi ini, yaitu kalau kita bermultiplikasi. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, kata kunci dari kualitas bermultiplikasi di sini yaitu bukan kualitas menghasilkan kuantitas atau kuantitas menghasilkan kualitas, tetapi kualitas menghasilkan kualitas. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang-orang yang bermultiplikasi secara berkualitas, ada dua persyaratan penting. Yang pertama, kalau kita pelajari dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24, yaitu orang-orang persyaratan yang bisa berkualitas dalam multiplikasi adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Tanpa kita merasa diri kita dibenarkan oleh Tuhan, tanpa merasa diri kita sudah ditebus oleh Tuhan, pasti kita tidak bisa menghasilkan multiplikasi yang berkualitas. Karena orang yang dimaksud orang yang dibenarkan, pasti orang itu sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan dia merasa dan menikmati dan mengimani bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Jadi harus orang yang sudah dibenarkan. Karena orang-orang yang dibenarkanlah orang-orang ini yang bisa menghasilkan kualitas yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara semuanya, tanda-tanda orang yang dibenarkan apa? Kalau kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, yaitu orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Orang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidupnya. Bukan hidup tentang masa lalu, hidup yang baru, yang diperbaharui oleh kebenaran, yang hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Inilah orang-orang yang dibenarkan. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang sebenarnya yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang yang mengaku bahwa dia murid Tuhan. Dia mengaku saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Tetapi hidupnya masih hidup masa lalu. Hidupnya tidak ada buah pertobatan, tidak ada kesetiaan, tidak ada ketaatan kepada firman Tuhan. Itu sebenarnya nonsen. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang-orang yang dibenarkan pasti hidupnya menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yaitu tanda dari orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yaitu kalau kita pelajari dalam Kolose pasal yang ketiga, di ayat 1 sampai di ayat yang kedua, ini berbicara tentang cara berpikir. Jadi cara berpikirnya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini. Banyak orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, merasa dibenarkan oleh Tuhan, merasa dia murid Tuhan, merasa dia hamba Tuhan, merasa dia anak-anak Tuhan. Tetapi cara berpikirnya hanyalah perkara-perkara dunia ini. Standar hidupnya bukan kebenaran lagi, bukan perkara yang di atas, tetapi selalu fokus kepada perkara-perkara yang di dunia ini. Jadi kalau kita melakukan itu, pasti kita gagal menjadi orang yang bermultiplikasi berkualitas. Dia akan bisa bermultiplikasi, bisa sangat bisa sekali. Tetapi hasilnya tidak akan mencapai kualitas yang tinggi. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berkualitas tinggi. Sama dengan kita tanaman.
Kalau kita ingin buah yang tanaman yang kita tanam kemudian menghasilkan buah yang besar, buah yang bagus, pasti kita mencari bibit yang berkualitas. Karena bibit yang berkualitas itulah nanti menghasilkan buah-buah yang berkualitas yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Bahkan orang yang berkualitas pasti jaminannya dia akan tahan dari segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, maka jadilah orang-orang yang berkualitas. Jadilah orang-orang yang menikmati dari pengampunan Tuhan, yaitu dari pembenaran yang Allah lakukan. Yaitu bagaimana? Dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Aku yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat, tangguh, dan tidak mudah dikalahkan oleh perkara-perkara dunia. Tetapi kita akan mengalahkan dunia ini. Kita akan menaklukkan dunia ini. Dan kita akan menguasai dunia ini. Bukan dikuasai oleh dunia ini dan diatur oleh dunia ini. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, tadi yang bagian pertama yaitu persyaratan dari multiplikasi yang berkualitas, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang kedua, bagian yang kedua adalah untuk bisa bermultiplikasi secara berkualitas, yang mempunyai tingkat kualitas yang bagus, maka harus orang-orang yang sudah dewasa rohaninya. Kenapa harus dewasa rohaninya? Ini penting, karena kita ingin menghasilkan yang berkualitas. Harus benar-benar, kalau buah itu harus benar-benar matang, bijinya itu baru bisa berkualitas. Kalau yang masih muda pasti tidak berkualitas. Dan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-11 dikatakan begini, 11-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara semuanya, di sini mengatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa orang-orang yang bisa bermultiplikasi secara berkualitas, yaitu adalah orang-orang yang dewasa dalam kerohanian. Lah, tanda-tanda orang-orang yang dewasa itu gimana? Yang pertama, yaitu orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang sudah meninggalkan sifat kekanak-kanaan. Nah, kalau ini sangat mempengaruhi, kalau gereja Tuhan, jemaat atau hamba Tuhan yang masih mempunyai sifat kekanak-kanaan dalam hidupnya dan nanti bermultiplikasi, itu sangat berbahaya. Orang-orang yang anak-anak itu sifatnya apa? Suka marah, suka sakit hati, suka dia nggak menerima dengan apa yang dia inginkan, yang tidak sesuai dengan dirinya. Orang-orang kalau yang demikian nanti bermultiplikasi, hasilnya juga sama, nggak berkualitas. Maka untuk mendapatkan kualitas bermultiplikasi adalah orang-orang yang dewasa rohani, yaitu yang bisa meninggalkan kebiasaan atau sifat kekanak-kanaan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu orang yang punya integritas atau orang yang berintegritas. Orang untuk menghasilkan yang berkualitas harus berintegritas. Integritas itu perkataan dengan perbuatan sama. Apa yang terjadi hari-hari ini? Kenapa gereja-gereja tidak bermultiplikasi secara kualitas? Kalau kuantitas oke lah. Secara kualitas. Kenapa? Karena banyak
gereja-gereja tidak berintegritas. Apa yang disampaikan mungkin kita hamba-hamba Tuhan juga banyak juga kita kadang-kadang kurang berintegritas. Apa yang kita sampaikan di mimbar, apa yang kita sampaikan di pengajaran-pengajaran itu bagus, tetapi kita sendiri tidak bisa melakukan. Waktu kita dalam kehidupan nyata meninggalkan mimbar kita, hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan di mimbar, baik dengan tentang pengharapan kita kepada Tuhan, tentang keyakinan kita kepada Tuhan, tentang menceritakan tentang kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita malah sama seperti dunia. Nah, ini yang sering terjadi sehingga tidak menghasilkan kualitas yang baik, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Orang yang dapat dipercayai dan bertanggung jawab. Bukti bahwa dia dewasa adalah orang yang dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercayai bertanggung jawab. Ada orang yang bisa dipercayai tapi nggak bertanggung jawab. Jadi orang yang bisa dipercayai dan yang bertanggung jawab adalah orang-orang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia sudah meninggalkan sifat-sifat keegoisan, sifat-sifat kesenangan diri, tetapi yang dipikirkan untuk yang banyak. Dan inilah hari-hari ini dibutuhkan gereja Tuhan untuk bermultiplikasi yang berkualitas. Kenapa? Supaya banyak orang sekarang memikirkan tentang kerajaan Allah. Kita dipanggil Tuhan, kita ditebus Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang besar, bukan rencana yang kecil. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh apa? Keselamatan orang itu ditentukan sama kita, Bapak Ibu. Baik buruknya dunia itu ditentukan kepada kita. Kalau kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengaku orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kalau hidup kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Hancur kekristenan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Dan kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Tetapi kalau Tuhan kita muliakan, baik melalui pemberitaan kita, melalui hidup kita, aku yakin, aku percaya pasti banyak orang-orang akan ditarik Tuhan untuk datang memenuhi rumah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersujud kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas kita. Dan kalau kita diam saja tidak memberitakan Injil, apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak terselamatkan, Bapak Ibu. Banyak orang yang binasa. Jadi kita ini orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Maka dalam rancangan hidup, dalam rancangan Tuhan, saya ingatkan kita harus komunikasi kita dengan Tuhan harus baik. Kemudian Tuhan akan menaruh visi di dalam hidup kita. Kemudian kita akan melakukan misi. Apa yang Tuhan taruh dalam pikiran kita, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita bermisi. Nah, setelah bermisi, apa yang terjadi? Skop kita bukan hanya kampung kita, skop kita bukan hanya suku kita, skop kita bukan hanya daerah kita, skop kita dunia, Bapak Ibu. Kita akan mempengaruhi dunia. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia kalau kita hanya single fighter, kita sendirian? Maka kita harus bermultiplikasi. Kita memperbanyak orang supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Maka Yesus kata, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka. Ajar apa? Ajar perkara-perkara kebenaran. Bukan hanya tentang perkataan, tetapi ajar bagaimana mereka melakukan kebenaran itu. Ajar mereka bagaimana bermultiplikasi. Seperti Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, bagaimana bermultiplikasi yang bagus. Timotius mendapatkan sesuatu dari Paulus, mendapatkan pengajaran dari Paulus. Kemudian Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mereka juga mengajarkan kepada orang lain. Kepada siapa? Orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang bisa bermultiplikasi, orang-orang yang bisa menghasilkan yang banyak. Dan aku yakin Bapak Ibu, kalau kita semuanya gereja Tuhan bergandengan tangan, umat-umat Tuhan bergandengan tangan, berjalan menurut rancangan Tuhan, pasti Tuhan Yesus tidak lama lagi datang ke dunia ini.
Karena pekerjaannya sudah kita selesaikan. Dan kalau pekerjaannya sudah diselesaikan, upah sudah menunggu kita. Apa kemuliaan Tuhan, surga sudah menunggu kita. Dan kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bergandengan tangan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita pelajari di Alkitab, saya bisa memberi contoh membandingkan orang yang hidup dalam rancangan Tuhan dan orang yang tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Dalam firman Tuhan, Adam, dia keluar dari rancangan Tuhan. Dia komunikasinya dengan Tuhan rusak. Dia mulai lebih banyak intens dengan setan dia berkomunikasi. Akhirnya dia punya visi-visinya lain. Bukan untuk menaklukkan bumi, bukan untuk menguasai bumi, tetapi dia ingin seperti Allah. Apa misinya? Misinya salah. Apa yang dilakukan? Dia makan buah pengetahuan baik yang dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dan multiplikasinya, lihat anak-anak Adam, rusak semuanya bukan? Kain membunuh adiknya, mulai terjadi Babel, kekacauan dan sebagainya, sampai dosa sampai hari ini. Pengaruh dari itu terjadi sampai hari ini. Siapa lagi? Saul, orang yang keluar dari rancangan Tuhan. Apa yang terjadi? Kacau hidupnya bukan? Siapa lagi? Kalau kita cari di contoh-contoh di Alkitab, banyak sekali orang-orang yang keluar dari rancangan Tuhan. Tetapi siapa yang hidup dalam rancangan Tuhan? Kita lihat firman Tuhan, Abraham, bagaimana hidup dalam rancangan Tuhan. Dia komunikasi dengan Tuhan bagus. Dia mengerti visi Allah. Dia tidak melihat apa yang di dunia ini, tapi dia mempercayai apa kata Tuhan. Dan dia melakukan apa? Dia melakukan apa perintah Tuhan, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Waktu Tuhan minta anaknya dipersembahkan, Ishak, Abraham mengatakan, ya, dia berangkat dan anaknya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi dia multiplikasinya, apa yang terjadi? Multiplikasinya menghasilkan Ishak. Dan akhirnya Israel dan akhirnya kepada kita bukan? Siapa lagi contoh-contoh? Yusuf, orang yang punya, yang hidup dalam rancangan Tuhan yang benar. Dia komunikasinya dengan Tuhan baik. Dia punya visi menjadi pemimpin. Tuhan taruh visi dalam pikirannya, dalam mimpinya. Dia multiplikasinya, dia lakukan mengikuti kehendak Tuhan sekalipun disakiti oleh keluarganya. Akhirnya dia di rumah Potifar difitnah, padahal tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan dosa. Tapi istri Potifar bukan yang memfitnah dia. Yusuf mengikuti saja, dia tenang saja. Akhirnya masuk penjara, tetapi dia terus akhirnya menjadi pemimpin dan menghasilkan anak yang luar biasa. Siapa yang terakhir? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempraktekkan di hidup di dunia ini bagaimana dia menjadi manusia yang taat kepada Tuhan, yang mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, yang mengikuti rancangan Tuhan. Dia komunikasi dengan Tuhan bagus, hubungannya dengan Tuhan bagus. Dia punya visi menyelamatkan dunia dan dilakukan. Misinya dia di dunia. Apa yang dilakukan? Dia pergi menyembuhkan orang, mengasihi orang, membantu orang. Misinya dia mau dilakukan sampai dia mati di atas kayu salib. Multiplikasinya siapa? Anda dan saya, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Aku yakin berkat Tuhan akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Ke kanan kaki